Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 2 September 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, semua orang Kau berkesempatan untuk menaruh cinta kasih. Kami mohon semoga anugerah itu dapat berkembang dengan suburnya pada kami, sehingga dengan demikian dunia ini menjadi tempat penuh dengan cinta kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa biasa yang ke-21, diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerjaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur,
dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan. Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang memiliki kekhasan. Kekhasan inilah yang membedakan pribadi manusia satu sama lain. Dalam arti tertentu, setiap manusia memiliki keutamaan, keistimewaan, maupun bakat-bakat dalam dirinya. Atas dasar itulah, semestinya manusia bersyukur karena dianugerahi keutamaan, bakat, dan kemampuan untuk hidup sebagai manusia yang merupakan gambaran kesempurnaan Allah sendiri. Segala anugerah, bakat, dan keutamaan yang diterima secara cuma-cuma dari Allah semestinya menjadi sebuah tugas dan perutusan yang patut dipertanggungjawabkan dalam hidup keseharian dan bagi keselamatan sesama serta dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup adalah sebuah anugerah. Untuk itu, setiap orang mesti mempertanggungjawabkan hidup dan memaknainya bagi kebahagiaan dan keselamatan diri serta sesama. Sikap beriman berarti pula mampu bersyukur dan mempertanggungjawabkan segala anugerah kehidupan sesuai dengan identitas dan panggilan hidup setiap pribadi dari kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita diajak untuk merenungkan bahwa kepada setiap orang, siapapun dia, Allah telah memberikan sejumlah bakat, talenta, kemampuan yang tentu saja dimaksudkan oleh Allah sebagai pemberiannya yang luhur, agar kita kembangkan dalam hidup kita demi untuk kebahagiaan hidup kita sendiri, demi pengabdian kepada sesama dan kepada Tuhan. Oleh karena itu, segala potensi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, hendaknya kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita, sehingga semakin menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Setiap orang, siapapun dia, pasti diberi kemampuan oleh Tuhan. Tidak sama ratanya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap umatnya adalah bukan untuk memperlihatkan bahwa Allah itu tidak adil, melainkan untuk semakin menyadarkan manusia bahwa manusia perlu berkolaborasi, saling mengisi, saling mengasuh dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang kurang dalam diriku dilengkapi oleh apa yang menjadi kelebihan oleh sesama yang lain. Demikian pula apa yang kurang dalam diri sesamaku akan kulengkapi dengan apa yang menjadi
kelebihanku. Maka kalau setiap dari kita sebagai murid-murid Yesus sungguh-sungguh mengembangkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita, maka akan terjadilah kehidupan yang sungguh harmonis, penuh damai, penuh sukacita, penuh persaudaraan. Karena kita semua saling hidup satu sama lain, saling tolong-menolong, saling membahagiakan, saling mengembangkan, saling melengkapi, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, mari kita berlangkah maju bersama, mengembangkan setiap potensi talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga dengan talenta-talenta Tuhan yang Tuhan berikan, kita pada akhirnya disebut sebagai hamba yang setia. Baik sekali, hai hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan hiduplah dalam kebahagiaan bersama Tuhanmu. Jangan sampai kita mendapat jawaban karena kita malas mengembangkan potensi. Hai hamba yang jahat, masuklah ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mari kita maju terus bersama, mengembangkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kerajaan Allah semakin mewarnai kehidupan di muka bumi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.